Hai guys, perkenalkan nama saya Diah Wanida dari kelas 8C. Di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Still Alice dan dikarang oleh Lisa Genova dan diterbitkan oleh penerbit Emawa pada tahun 2015. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dari Bapak Rizky Yuli Erlanda. Mau tahu kisah seru dari Still Alice? Tonton terus videonya ya. Lisa Genova akan membawakan kisah seorang perempuan yang bernama Alice Howland. Ia merupakan wanita yang sukses dalam membangun keluarga kecilnya yang bahagia. Ia memiliki suami yang juga sukses dalam karirnya dan 3 anak yang sudah dewasa. Di pertengahan usianya, ia harus mengalami situasi yang sulit karena ia menderita penyakit pelupa. Alice Howland dengan beautiful mind-nya yang terkena penyakit Alzheimer. Alice Howland adalah seorang profesor kognitif di Harvard University. Ia telah mengajar selama 25 tahun. Awal mula konflik pada cerita ini dimulai pada saat Alice melakukan jogging. Ia mendapati bahwa dirinya tersesat dan tidak bisa kembali pulang. Padahal itu jaraknya hanya 1 mil dari rumahnya. Pada rute yang sebelumnya yang ia lewati, ia mencoba mencari jalan untuk pulang. Namun ia tidak mendapati jalan tersebut. Penyakit kehilangan memori yang Alice alami semakin terlihat nyata dan serius. Pada saat mengajar di kelasnya, Alice hanya menghabiskan waktu 45 menit. Akan tetapi, Alice tidak mengingat apa bahan materi dan topik yang ia berikan di kelasnya. Dan juga pada saat di rumah, suaminya mengingatkannya bahwa Alice harus melakukan perjalanan bisnis di Chicago, bukan malah bersantai di rumah. Alice mulai ketakutan dengan penyakit yang ia derita. Alice berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui apa yang sedang ia derita. Alice juga sudah melakukan kerjasama dengan dokter saraf. Dari dokter saraf tersebut, Alice mengetahui bahwa dirinya terkena Alzheimer. Alzheimer telah mengubah kehidupan Alice. Ia mulai berperang melawan pikiran-pikirannya sendiri dan tidak ingin menerima bahwa ia harus kehilangan kendali atas hidupnya. Tetapi ia mengakui bahwa penyakit ini menyerangnya dan membuat dunianya bergeser beberapa waktu lebih lambat. Alzheimer semakin membuat Alice kehilangan dirinya sendiri dan keluarganya. Akhirnya keluarganya juga sudah mulai mengetahui penyakit yang Alice derita. Ini merupakan kenyataan yang menyakitkan, yang dimana dulu Alice sebagai jangkar untuk melindungi keluarganya, sekarang ia harus bersandar untuk berlindung di suaminya dan anaknya. Semua harus bersama-sama agar selalu aman dan dapat memecahkan masalah ini. Bagi Alice sendiri, dukungan dan kasih sayang keluarganya membuatnya senang, bahagia sekaligus menderita. Untuk seorang wanita yang dihargai kemerdekaannya, ketergantungannya sekarang jelas dan menyakitkan. Alice mengetahui bahwa akhirnya semuanya tidak cukup baik. Ia terus berjuang untuk tetap memberi mantra dunianya, bergulat dan berperang untuk tetap melawan penyakit dengan semampunya. Alice tidak ingin dirinya menjadi seseorang yang ditakuti dan dihindari. Alice ingin dunianya bahagia seperti dulu lagi. Alice menuliskan dirinya dan menggambarkan dirinya sebagai lilin yang sudah kehilangan cahayanya karena Alzheimer. Ketika sesuatu mulai redup, ia membutuhkan cahaya lain untuk dapat melihat dunia. Sekian cerita dari saya. Bye bye.